Pada video ini kita akan belajar persentil. Apa itu persentil dan bagaimana cara menyelesaikan persoalan persentil baik data tunggal maupun data kelompok. Insya Allah akan saya bahas pada video ini. Kita akan belajar tentang persentil. Jika teman-teman sebelumnya sudah belajar kuartil dan juga desil, pastinya akan lebih mudah saat kita belajar materi ini karena konsepnya nggak jauh beda. Nah, apa perbedaannya? Kita lihat definisinya dulu. Persentil adalah nilai yang membagi data yang sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar menjadi 100 bagian yang sama. Kita udah dapat lihat apa perbedaannya. Kuartil yang udah kita pelajari itu kan membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil membagi data menjadi 10 bagian. Nah, kalau persentil, persen itu kan per 100 kan. Nah, kalau persentil itu membagi data menjadi 100 bagian yang sama. Nah, perbedaannya di sana. Secara garis besar, cara perhitungannya itu nggak jauh beda, teman-teman. Kita mulai dari bagaimana cara menentukan persentil data tunggal dulu. Nah, ini rumus untuk mencari data ke I dari suatu persentil. Ini mirip dengan desil kemarin ya. Kalau desil itu kan bawahnya per 10 kan. Nah, kalau persentil ini per 100. Bedanya cuma di bagian ini aja. Langsung aja biar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Diberikan data sebagai berikut. Nah, ini datanya. Tentukan nilai persentil ke-15. Jadi kita akan mencari P15 dari data ini. Oke. Terlebih dahulu lihat di definisinya. Ini data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, tapi datanya harus sudah diurutkan, teman-teman. Jadi langkah pertama, kalau ada data yang mau kita cari nilai persentilnya, mau persentil, desil, kuartil itu sama ya, itu harus diurutkan dulu. Jadi ini kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil sampai data yang paling besar. Oke, kita akan mencari nilai persentil ke-15. Kita akan gunakan rumus ini, teman-teman. Jadi saat mau menggunakan rumus ini kita harus tahu I-nya ini apa. I ini persentil ke berapa? Kalau di sini kan kita mau nyari persentil ke-15. Oh, berarti I-nya itu adalah 15. N ini adalah banyaknya datum pada data tersebut. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya. Jadi N-nya itu adalah banyaknya datum. Ada sebanyak 14 di sini. Kita gunakan rumus ini. Di sini I-nya kita ganti dengan 15 dan N-nya kita ganti dengan 14. Jadi kita peroleh 15 kali 14 tambah 1 dibagi 100. Sama dengan 14 tambah 1 itu kan 15. 15 kali 15 itu 225, kemudian kita bagi 100, hasilnya adalah 2,25. Nah, sama dengan materi yang udah kita pelajari pada materi desil pada video sebelumnya. Di sini kita menggunakan interpolasi linear ya, karena di sini hasilnya bukan bilangan bulat. Jadi 2,25 ini kan sama aja dengan 2 ditambah 0,25 kan. Nah, 2 ini artinya data kedua 35, lalu ditambah 0,25 nya ini kita gunakan interpolasi linear. Jadi P15 nya adalah 2 tambah 0,25, berarti X2 ini artinya data kedua dari data yang udah kita urutkan. Nah, 0,25 nya ini kita kalikan dengan selisih data kedua dengan data sesudahnya, berarti data ketiga dikurangi data kedua. Oke. Jadi 0,25 itu dari sini, teman-teman. 2,25 dari sini. Jadi kalau misalkan di sini 2,7, oh berarti di sini 0,7 gitu. Jelas ya? Nah, X2 itu data kedua. Lihat data yang udah kita urutkan, berarti ini 35 ditambah 0,25, X3 dikurangi X2. X3-nya 40, X2-nya 35. Jadi 35 ditambah 0,25 kali 40 dikurangi 35, 5. 35 ditambah ini kita kalikan ya, 0,25 kali 5, 1,25. Berikutnya ini tinggal kita jumlahkan aja, maka kita peroleh 36,25. Ini adalah nilai persentil ke-15 atau P15. Gampang kan? Ya, jadi kalau teman-teman belum paham, sebaiknya pelajari dulu tentang desil yang udah saya bahas pada video sebelumnya, karena konsepnya atau caranya itu sama aja. Oke, sekarang kita bahas untuk menentukan persentil data berkelompok.
data berkelompok yang disajikan dalam distribusi frekuensi. Nah, rumusnya pun ini sama aja. Kuartil, desil dengan persentil itu sama, teman-teman. Bedanya cuma di bagian ini, ya. Kalau kuartil di sini 4 karena kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Kalau desil di sininya 10 karena membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil di sini kita ganti dengan 100. Jadi caranya sama, rumusnya itu cuma beda di sini aja, ya. Oke. PI ini berarti persentil ke I. Persentil itu antara dari 1 sampai 99 ya. Persentil terbesar itu 99. Kemudian TBI ini adalah tepi bawah kelas persentil ke I. N-nya adalah jumlah semua frekuensi. Kemudian sigma F min I adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil ke I. Ini jumlah frekuensi kumulatif. Kemudian FI-nya frekuensi kelas persentil ke I. Dan terakhir P-nya adalah panjang kelas. Jadi ini sama aja dengan rumus yang udah kita pelajari saat belajar kuartil dan desil. Oke, langsung aja ke contoh. Tentukan P30 dan P52 dari data berikut ini. Oke, ini datanya disajikan dalam distribusi frekuensi. Seperti biasa, ini nanti kita tambahin satu kolom untuk frekuensi kumulatif. Ya, masih ingat ya caranya. Ini 6 masih tetap 6, 6 tambahin 4, 10, 10 tambah 9, 19, tambah 14 jadi 33, 33 tambah 10, 43, 43 tambah 2, 45, dan 45 tambah 5, 50. Jadi kita dapat N-nya adalah 50. Kita akan mencari P30, teman-teman. Kita cari persentil ke 30, kita pakai rumus ini, tinggal kita ganti aja I-nya dengan 30 ya. P30 berarti TB tepi bawah persentil ke 30. Di sini I-nya kita ganti jadi 30, 30 per 100 kali N dikurangi jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke 30, lalu dibagi frekuensi persentil ke 30 kalikan dengan panjang kelas. Nah, mana dulu yang kita cari? Seperti biasa, kita cari bagian ini dulu. Kita cari 30 per 100 kali N. N-nya kita ganti dengan 50. 100 dibagi 50 kan 2 ya. Di sini 30 dibagi 2 hasilnya 15. Oh, ternyata persentil ke 30 ada di frekuensi atau data urutan ke-15. Ya, kita hitung aja. Ke-15 itu ada di mana? Di sini kan 6. Di sini kelas kedua itu 10, masih kurang kan? Nah, kelas ketiga 19. Nah, ini udah lebih dari sini ya. Jadi ada di sini. Ini adalah kelas persentil ke 30. Oke. Nah, kalau udah dapat kelas persentilnya, kita cari tepi bawahnya, TB 30-nya. Tepi bawah berarti 43 dikurangi 0,5, 42,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelum ini ke 30 ya. Mana? Yang ini 10. Kemudian kita cari F30-nya, frekuensi kelas persentil ke 30 berarti yang ini 9. Dan panjang kelasnya 37 dikurangi 31, 6. Panjang kelasnya adalah 6. Nah, setelah kita dapat semua informasi yang kita perlukan, tinggal kita substitusi aja. P30 sama dengan tepi bawahnya berapa? 42,5. Kemudian 30 per 100 kali N-nya 15 dikurangi jumlah frekuensi sebelumnya 10. Kemudian dibagi frekuensi kelas persentilnya 9. Kemudian kita kalikan dengan panjang kelasnya 6. Oke. 15 dikurangi 10 kan 5. 5 per 9 kali 6. 5 kali 6 30. 30 kita bagi dengan 9 itu 3,3. Kita jumlahkan dengan tepi bawahnya 42,5 tambah 3,3 45,8. Nah, ini adalah nilai frekuensi nilai P30, nilai persentil ke 30. Gampang kan? Oke, kita lanjut nyari P52. Oke, sekarang kita akan mencari nilai persentil ke 52 masih dari data yang sama ya. Ini saya tulis lagi frekuensi kumulatifnya.
Oke, kita akan mencari persentil ke-52. Rumusnya masih sama, P52 sama dengan tepi bawah persentil ke-52 ditambah 52/100 kali N dikurangi jumlah frekuensi sebelum dibagi frekuensi persentil ke-52 lalu dikali dengan panjang kelasnya. Oke, kita cari bagian sini dulu teman-teman. 52/100 kali N, N-nya itu 50 ya. 100 dibagi 50 itu kan 2. 52 dibagi 2, 26. Kita dapat ini 26, cari 26 itu di mana? Berarti ini jauh ya, 10 juga masih kurang, 19 masih kurang. Nah, di sini nih. Oke, di kelas ini. Jadi ini adalah kelas persentil ke-52. Tapi bawahnya 49 dikurangi setengah, 48,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelumnya itu ini 19 dan frekuensi kelas persentilnya adalah 14 dan panjang kelasnya 6. Kita masukkan ke rumus yang tadi. P52 sama dengan tepi bawahnya 48,5 ditambah 26 dikurangi 19 ya. Lalu dibagi 14 dikalikan panjang kelasnya 6. 26 dikurangi 19 itu 7. 7/14 kali 6. 7/14 ini bisa kita sederhanakan jadi setengah ya, setengah kali 6 itu 3. Lalu ditambahkan dengan tepi bawahnya 48,5 ditambah 3, 51,5. Ini adalah nilai persentil ke-52. Oke. Nah, sekarang kita akan mencari persentil jika datanya disajikan dalam histogram. Oke. Perhatikan histogram berikut, tentukan P37 data tersebut. Nah, ini histogramnya. Kita akan mencari P37, rumusnya masih sama. Dan kita cari ini dulu, 37/100 kali N. Berarti kita harus tahu ini N-nya berapa gitu. Kita tulis saja frekuensi dari masing-masing kelasnya ya. Kelas pertama ini frekuensinya 6, kelas kedua 8, kelas ketiganya 15, kelas keempatnya 12, dan terakhir frekuensinya 9. Jadi N-nya jumlahkan aja semua frekuensi ini. N-nya berarti 6 tambah 8 tambah 15 tambah 12 tambah 9. Dan N-nya adalah 50. Sekarang kita cari 37/100 kali N. N-nya 50. 100 dibagi 52, 37 dibagi 2, 18,5. Kelas persentil ke-37 tuh di sini. Jadi tepi bawahnya jelas ini 45,5. Kemudian frekuensi sebelumnya yang ini 6 tambah 8, 14. Kemudian frekuensi kelas persentilnya 15 dan panjang kelasnya 40,5 dikurangi 35,5. 5 ya, panjang kelasnya 5. Tinggal kita masukkan ke rumus sekarang. Tepi bawah 45,5. Oke. 37/100 kali N-nya 18,5. Kemudian jumlah frekuensi sebelumnya itu 14 dan frekuensi persentil ke-37-nya adalah 15 dan panjang kelasnya 5. 18,5 dikurangi 14 itu 4,5 ya. Ini kita bagi aja, 15 dibagi 5 3. Jadi 4,5 dibagi 3 kan 1,5. Ditambahkan dengan tepi bawahnya 45,5 ditambah 1,5. Berapa? 47. Ini adalah nilai dari persentil ke-37. Oke. Sekali lagi, jika teman-teman belum paham, saya sarankan pelajari dulu yang kuartil dan desil, karena caranya itu hampir sama. Jadi teman-teman gak usah ngapalin rumus yang banyak ya. Rumusnya itu tinggal ganti bagian sininya aja. Kalau kuartil ganti dengan 4, kalau desil itu dengan 10, dan persentil itu dengan 100. Gitu aja. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.